berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan, biar nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau terus bekerja, berkarya atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tuntun setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Biar kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, kami bergantung penuh sama Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi biarlah Engkau sendiri yang boleh berjalan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, sertai kami di tengah-tengah keadaan apapun yang boleh ada, keadaan apapun yang boleh terjadi Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau akan berjalan bersama dengan kami. Apapun yang boleh ada, apapun yang boleh terjadi, kami percaya Engkau Allah yang tetap memegang setiap janji-Mu dan pasti mengenapi setiap janji-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Jika Engkau Allah kami yang luar biasa, kalau kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus sendiri yang boleh berbicara atas setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya kami dengar, tetapi itu tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, orang boleh melihat Injil dalam apa yang mereka lihat atas apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita mulai haleluya, haleluya. Kita duduk sampai dikasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Ya luar biasa. Ya cepat sekali ya waktunya, udah masuk bulan Juli. Percaya sama saya, nggak lama lagi Agustus, Oktober, November, Natal lagi kita. Ya selesai lagi 2025, segitu cepatnya. Ya luar biasa. Ya bulan depan juga saya, awal bulan depan saya juga wisuda. Ya saya selesai kuliah. Ingat saya dulu pernah ngomong, saya setiap nanti Jumat ketiga saya nggak bisa ikut kul karena saya kuliah. Ingat itu udah 2 tahun. Ya cepat ya. Istri saya pikir baru setahun. Emang berapa lama? 2 tahun sudah, 2 tahun. Bukannya baru tahun lalu katanya, 2 tahun. Cepat. Ya waktu itu berjalan begitu cepat sekali. Makanya hari-harinya pergunakan waktu kita dengan baik. Ya improve kehidupan kita. Jangan satu hari lewat satu hari tanpa kita ada mengalami pertumbuhan, perkembangan. Ya ayo kita mau sama-sama untuk mengimprove kehidupan kita, baik kerohanian kita, kehidupan jasmani kita, semuanya itu improve di hadapan Tuhan. Saudara kalau sudah perhatikan di depan ini, ya mungkin saudara ada kalau perhatikan ya udah nggak ada speaker besar, hanya satu. Ya lihat ya, di sini tuh ada kotak besar, udah nggak ada, hilang udah semua, diambil sama Ocean. Ya hilang semua. Kenapa? Sekarang udah dirubah, semua dengarnya pakai telinga. Ya, jadi ini alat-alat yang besar udah nggak ada, hanya satu speaker ini yang besar. Ya, kita improve. Ini pakai apa? Pakai doa apa pakai duit? Duit. Oke, pakai daun. Ya, daun didoain jadi duit gitu ya. Enggak ya, semua pakai duit. Makanya ayo sama-sama kita sama-sama kita terus untuk fokus sama Tuhan. Saudara, sesuai tadi di VOP. Ya sesuai tadi di VOP ya, tentang keadaan kehidupan kita ya, personal branding, apa yang orang kenal tentang kita ya, termasuk bukan hanya talenta aja yang orang bisa kenal dengan hidup kita, tapi bagaimana kehidupan kita ya. Waktu kita kadang-kadang ini ya, kita dengar nama orang, langsung kita bisa langsung oh gitu kira-kira ya, itu namanya cap, stempel. Kalau kita ngomong si A, oh itu mah yang utang kagak bayar tuh, nah gitu ya. Oh si itu, oh itu mah orangnya pelit tuh. Nah itu kan stempel. Kenapa stempel itu terjadi? Karena apa yang orang itu lakukan, betul ya. Kalau orang yang suka membantu orang, suka nolong orang, begitu nama itu sebut, oh kita langsung klik, oh itu yang suka bantu orang. Nah pertanyaannya adalah bagaimana stempel itu dalam kehidupan kita. Makanya hari ini judulnya berkenan di hadapan Allah dan manusia. Ya, kita itu dikenal, istilahnya kita berkenan di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia.
Banyak saya lihat hari-hari ini orang yang katanya pelayan Tuhan, yang namanya udah ke gereja lama gitu ya, tapi kehidupannya sepertinya nggak menunjukkan itu. Nah, ini berkaitan dengan penuaian nih, saudara. Ya, bagaimana orang bisa dituai kalau mereka nggak melihat sesuatu dalam hidup kita yang mereka bisa katakan, iya itu ya beda ya. Nah gitu kira-kira. Jadi hari ini saya mau ajak saudara untuk ayo branding kita, stempel kita itu harus stempel yang baik. Memang kita nggak bisa ngatur orang, nggak bisa kendalikan apa yang orang bisa pikirkan tentang kita. Itu nggak masalah. Ya kadang-kadang kita berbuat baik aja disangka kita jahat, betul ya. Kadang-kadang kita nolong orang aja kita dicurigai, ini mau ngapain gitu kira-kira. Itu nggak ada masalah, itu di luar kita. Tetapi bagian kita adalah tetap hasilkan branding yang terbaik, bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu orang dengar kita, waktu orang lihat kita, waktu ada branding itu harus branding yang baik, harus ada stempel yang baik, ada cap yang baik. Waktu orang sebut nama kita, orang pasti berkata ini, oh iya saya tahu orang ini orang yang yaitu apa, orang yang baik. Bukan yang kata, oh itu mah jangan tuh, lu jangan dekat-dekat sama orang itu. Dia orang gereja, lu jangan dah. Lu tau kan, dekat-dekat ujung-ujungnya apa? Pinjam duit. Dekat-dekat tau kan ujung-ujungnya apa? Utang nggak bayar, dia kabur. Itu banyak, saudara. Nah makanya hari ini saya mau mengingatkan bahwa setiap daripada kita adalah berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bohong kalau orang bilang berkata dia berkenan di hadapan Allah, tetapi dia nggak berkenan di hadapan manusia. Sepertinya, oh ini baik ya, katanya pelayan Tuhan, katanya udah ke gereja lama, tapi kehidupannya itu nggak menunjukkan karakter Kristus. Kehidupannya sehari-hari nggak menunjukkan firman Tuhan. Saya mau katakan ini harus ditanda-tanya. Berkenan di hadapan siapa? Orang yang berkenan di hadapan Allah harusnya saya mau katakan dia juga berkenan di hadapan manusia. Nah kalau dibalik, orang berkenan di hadapan manusia belum tentu berkenan di hadapan Allah. Ingat, Allah lihat hati. Jadi orang yang benar sungguh-sungguh sama Tuhan sebenarnya harusnya itu dikatakan apa? Berbuah. Ada sesuatu yang dia keluarkan, ada sesuatu yang memancar dalam kehidupannya, ada satu aliran-aliran yang kita juga nggak sadar itu harusnya keluar. Sehingga waktu orang dekat kita, waktu orang sebut nama kita, ada satu branding, ada satu cap stempel yang mengatakan ini kita beda. Nah itu yang harus kita kejar. Bagaimana kita bisa ngajak orang datang ke gereja sementara dia nggak lihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dia nggak lihat branding Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana dia bisa kita ajak ke gereja sementara dia lihat lah itu yang ke gereja aja seperti itu, yang ke gereja aja kok kayak begitu gitu. Nggak akan terjadi penuaian. Saya percaya kita adalah orang-orang yang menuai. Amin, saudara. Mungkin kita nggak pandai bicara. Pak, saya nggak pandai bicara, saya kalau ngomong aja terbantah-bantah. Pak, saya nggak pandai ajak orang. Mungkin kita terbatas dengan hal itu. Tapi kita bisa ajak orang waktu dia melihat kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan perbuatan itu jauh lebih banyak bicara. Bukannya saya bilang saudara nggak boleh muncul, tapi perbuatan kita itu jauh lebih berbicara daripada apa yang kita katakan. Ya ada orang yang wah hebat, saya kenal sekali orang, ya dia bisa bikin renungan di WhatsApp apa, tapi saya tahu persis bagaimana kehidupan pribadinya, bagaimana saya tahu persis. Akhirnya apa? Ya percuma orang dia broadcast segala ayat-ayat kebenaran firman Tuhan itu akan mentah semua. Kenapa? Karena orang lihat branding dulu, orang lihat siapa dulu. Makanya ini penting sekali buat kita hari-hari ini memasuki ya di tengah semester kedua ini penuaian. Bagaimana orang lihat kehidupan kita. Nah, ada ayat dikatakan begini, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Nggak sampai di situ. Dan manusia, lihat. Ya, jadi kalau Kristen kita itu kan salib, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini harus berimbang. Artinya gini, hubungan sama Tuhan baik, hubungan sama sesama itu harus baik. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berkenan juga kepada sesama. Orang menikmati kita, orang menikmati buah kita. Kita nggak jadi orang yang gampang tersinggung. Kita bukan orang yang gampang ambekan. Kita bukan orang yang
sedikit-sedikit ada orang yang pernah ya ketemu orang yang kalau kita ngobrol sama dia, kita mesti hati-hati. Kenapa? Takut tersinggung. Karena kita ngomong salah dikit, wah tersinggung. Kita ngomong meleset sedikit, wah dia marah. Ada ya pernah ya? Saya ada beberapa orang yang kalau ngomong sama ini mesti udah deh jangan pakai bercanda lah. Gitu ngomongnya yang ini. Dan kenapa? Tersinggung. Bagaimana kita bisa menarik banyak orang kalau stempel jelek itu ada dalam kehidupan kita? Ayo hari ini lihat Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat, dan dia dikasih bukan hanya Allah. Ini yang kita kejar, saudara. Juga dikasih kepada manusia. Amin, saudara. Saudara rindu juga bukan hanya dikasih Tuhan, tapi mengalami satu perkenanan. Nah, bahasa dikasih itu sebenarnya adalah favor. Ya, kalau bahasa Indonesia kata favor, kalau bahasa aslinya itu dipakai kata cherish. Ya, itu sebenarnya perkenanan. Ya, perkenanan atau perhatian istimewa. Jadi kalau sudah baca di Alkitab King James Version itu bukannya dikasih, sebenarnya itu favor. Ya, kalau saya ubah lagi ke bahasa aslinya juga cherish, itu sama dengan favor. Artinya perkenanan atau perhatian istimewa. Apa bedanya sama grace? Ya, favor sama grace apa bedanya? Kalau grace itu lebih terarah kepada keselamatan. Grace itu nggak melihat latar belakang. Artinya begini, waktu kita diselamatkan hari ini, kita duduk di gereja, itu bukan karena kebaikan kita. Kita mungkin orang yang dulu nggak kenal Tuhan, orang yang jahat, orang yang nggak kenal kebaikan. Tapi karena grace itu, anugerah keselamatan itu turun buat kita. Kita bisa memanggil Dia, kita bisa percaya Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu grace. Ya, tanpa melihat yang di belakang. Tapi kalau favor, sama juga anugerah. Jadi kalau favor itu di bahasa kamus Indonesia itu anugerah juga. Sama grace juga kalau bahasa Indonesia anugerah juga. Tapi beda. Yang tadi saya katakan kalau grace itu nggak memandang yang belakangnya. Ya, orang berdosa bisa kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Grace. Bukan karena oh ini orang baik, nih orang baik. Aku pilih dia, dia dipercaya. Enggak. Orang penjahat, ya Saulus penjahat. Dia bunuh orang Kristen, tapi karena grace Tuhan pilih. Ya sudah nggak bisa tanya, kenapa Tuhan pilih Saulus ya? Kan dia jahat itu orang. Dia kan datang dengan surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Kenapa Tuhan pilih dia? Bisa aja kan Tuhan bunuh dia kan, kelar, selesai. Tapi Tuhan pilih dia dari orang jahat, jadi orang yang pakai Tuhan itu namanya grace. Nah kalau favor, ya sama anugerah yang Tuhan berikan. Tapi lebih kepada respon orang itu daripada apa yang orang itu kerjakan. Ya, jadi beda. Kalau grace nggak lihat apapun, tapi kalau favor lebih ada faktor manusia itu sendiri. Bagaimana respon dia, bagaimana apa yang dia kerjakan. Nah itu namanya favor. Nah tadi saya katakan salib ya. Ya ini harus berimbang. Jangan katanya itu saya tuh ada di menara doa. Saya pendoa yang luar biasa, tapi ke sampingnya nggak baik. Orang ngomongin dia, oh dia mah yang suka ngegosip. Ya, oh lihat aja tuh Facebook, oh lihat aja itu ngegosipin si ini, ngegosipin si ini. Bahkan kalau saya nonton YouTube ada hamba-hamba Tuhan yang ngomongin orang. Saya mau cerita lah, ini hamba Tuhan benar apa benar. Begitu kita lihat apa yang dia ngomongin tentang hamba Tuhan lain, kita udah bisa menilai, betul kan? Wah, ini dinilai. Yang di ini ya hamba-hamba Tuhan besar yang ngomongin beginilah khotbahnya dikutip sedikit lalu dia komentarin, pendeta yang komentarin. Begitu kita lihat ya kita udah tahu kan kualitas orang ini. Nah itu seperti itu. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa menarik, bagaimana orang-orang ini bisa dapat favor? Nggak akan. Nah itu penting buat kita hari-hari ini. Satu orang yang luar biasa ya, kemarin kita udah hamba Tuhan itu ada bahas Daud. Ya, hari ini kita sedikit Daud. Ya, Daud itu menunjukkan kasihnya kepada setiap orang. Ini luar biasa. Ya, saya mulai dulu dari manusia dulu. Ya, Daud itu kepada Tuhan kita udah nggak usah ragukan. Tapi Daud itu juga menunjukkan kasihnya kepada setiap orang. Ini luar biasa. Makanya Daud itu namanya itu sampai sekarang tuh masih dihormati sama orang Israel. Kalau saudara ke Israel, nggak ada kuburan Saul, nggak ada kuburan Salomo, yang ada kuburan Daud. Dan Daud itu dipuja-puja sampai hari ini, bayangin, sudah berapa ribu tahun yang lalu.
Tapi Daud itu tetap dipuja-puja sama orang Israel sampai hari ini. Ya bahkan kita tahu kan bahwa Tuhan sendiri berkata, aku berkenan kepada Daud. Ya Tuhan kasih stempel sama Daud, aku berkenan kepada dia. Ternyata Daud nggak hanya berkenan kepada Tuhan, tapi Daud juga berkenan kepada orang-orang. Ya dia menunjukkan kasihnya kepada setiap orang. 2 Samuel 9 ayat 3 ada satu kisah dikatakan gini. Kemudian berkata, ini setelah Daud jadi raja. Kemudian berkatalah raja, ya Daud, tidak adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tadi sudah baca ya cerita di 2 Samuel 9 ayat 3 ini. Oh, anak ini namanya Mephiboset. Mephiboset itu adalah cucunya Saul. Ya, siapa Saul? Saul adalah orang yang mengejar-ngejar Daud. Saul adalah orang yang ingin membunuh Daud. Saul adalah orang yang menekan Daud waktu dia hidup. Ya, tetapi waktu Daud jadi raja, dia tanya, ada gak sih keluarga Saul yang masih tertinggal? Zaman dulu, kalau orang jadi raja sebelumnya itu ditumpas habis, termasuk keturunannya. Itu udah harus begitu. Kenapa? Supaya nggak terjadi pemberontakan dari keturunan raja sebelumnya. Jadi itu dibabat habis. Tapi nggak dengan Daud. Daud bahkan tanya, ada nggak sih orang lagi nih yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Ini luar biasa. Makanya saya mau katakan, kalau hubungannya sama Tuhan baik, harus itu hubungan horizontalnya baik. Itu harus. Bohong kata hubungan katanya bagus sama Tuhan, tapi musuhnya banyak, dibenci orang, ditakutin orang, itu bohong namanya. Lihat Daud, aku akan menunjukkan kasihnya kepada Allah. Mephiboset itu anaknya Yonatan, cucunya Saul. Dan Mephiboset ini adalah seorang yang cacat kakinya. Ya, kedua kakinya tuh timpang. Di Alkitab dijelaskan waktu dia kecil, karena dikejar-kejar, dia jatuh dari tangan pengasuhnya waktu masih kecil sehingga kakinya itu cacat. Akhirnya sudah dipanggil si Mephiboset itu. Panggil Mephiboset. Kaget, takut, ya nanti sudah bisa baca. Mephiboset keluarga raja yang dulu Saul dipanggil sama raja yang sekarang. Itu cuma satu, itu mati dibunuh, pasti istilahnya. Kan tadi saya bilang, kalau raja yang sekarang biasa akan bunuh raja terdahulunya, keturunannya. Nah ini Mephiboset dipanggil, udah takut sekali. Dia sampai tunduk di hadapan raja. Engkau Mephiboset, ya tuanku raja. Dia tanya segala macam sampai Daud berkata gini, mulai hari ini panggil, maksudnya tarik Mephiboset tinggal bersama dengan aku, dan dia duduk makan semeja dengan aku. Dahsyat itu Daud. Itu luar biasa. Ini Saul itu tanda kutip musuhnya, orang yang mau mencelakakan kehidupannya. Sudah bisa bayangin kalau ada orang yang mau mencelakakan hidup saudara, yang menipu saudara misalnya, tapi dia punya anak atau punya cucu, itu saudara mau rawatin dia. Coba, itu Daud. Itu Daud. Mestinya Daud berkata, oh ini anaknya masih ada satu nih, cucunya nih, ini tebas aja nih. Ini dulu kakeknya kurang ajar sama gua nih. Ya gitu kira-kira. Tapi enggak. Ya bahkan makan semeja dengan raja. Bukan makan semeja dengan raja aja. Daud kasih apa? Hamba-hamba dikatakan. Ya jadi istilahnya ya suster lah gitu kira-kira. Ya pelayan-pelayan dikatakan di situ. Untuk apa? Merawat Mephiboset. Itu Daud juga. Ya dia nggak jadi raja, dia nggak hanya hubungan vertikalnya sama Tuhan, tapi dia horizontal. Dia cari siapa yang masih ada dari keluarga Saul. Begitu ketemu Mephiboset, dia ambil anak itu, ya dia ambil orang itu, dia dudukkan sama-sama, dia rawat orang itu karena kakinya timpang, dia kasih pelayan-pelayan buat orang itu. Itu luar biasa. Itu Daud, saudara. Lihat, dia nggak hanya fokus sama hal-hal yang rohani. Nah ini kadang-kadang orang hanya fokus sama hal yang rohani, tapi nggak perhatikan apa yang ada di samping dia. Hidupnya hidup masih sembarangan, hidupnya masih hidup sembrono. Ini nggak akan membawa dampak sama penuaian, saudara. Saudara boleh bilang, saya udah ke gereja lama, saya udah pelayanan, saya udah berbahasa roh, saya udah segala macam. Tapi kalau horizontalnya nggak baik, nggak benar, saudara, ini nggak akan membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan. Ayo mulai kita perhatikan. Ya, Daud nggak pernah lupa sama yang terdahulu. Dia nggak balas dendam, tapi dia menunjukkan kasihnya.
Bukan ini aja, saya ketemukan lagi. Setelah tadi 2 Samuel 10 ayat 2. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Harun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, nah nanti baca lagi terus, kalau nggak panjang ceritanya juga. Ya, di 2 Samuel 10 ayat 2 juga begitu. Ya, ada Harun bin Nahas. Ya, Harun itu jadi bapaknya si Nahas itu mati, meninggal. Ya, lalu digantikan sama Harun. Lihat, Daud itu tetap menjalin persahabatan. Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada anaknya, si Harun. Maka dia utus pesan untuk turut berduka cita, pegawai-pegawai dia kirim. Ya, mungkin untuk zaman sekarang juga mungkin dikirim kembang, ya, dikirim segala macam utusan untuk menyatakan turut berduka cita atas ayahnya daripada si Hanun itu. Ya, walaupun responnya nanti kalau sudah baca itu nggak baik, Hanun tolak. Ya, bahkan utusan-utusan itu jenggotnya dipotong separuh, rambutnya dipotong separuh. Ya, maksud itu dihina sebenarnya. Nah, itu terlepas. Tapi lihat, Daud tetap menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Ya, dulu bapaknya udah meninggal, sekarang bapaknya udah meninggal, tapi ada anaknya, dia tetap mau jalin hubungan sama anaknya. Saya percaya anaknya itu jauh lebih muda, gitu sama Daud, tapi dia mau tetap menjalin hubungan. Ini luar biasanya Daud, saudara. Ya, dia itu, saya mau katakan Daud itu nggak pernah lupa sama yang lalu. Dia tetap menunjukkannya sama yang lalu. Ya, bahasa gampangnya hari ini berkata gini, dia tidak lupa kacang sama kulitnya. Berapa banyak orang kita lupa kacang sama kulitnya. Orang dulu udah dibantu, betul, yang bantu kita Tuhan melalui orang itu, tetapi orang itu tetap turut ambil bagian. Saya ajar sama anak saya juga, kalau dia datang ke Indonesia, ya, kunjungi orang-orang yang dulu tanda kutip berperan sampai kamu bisa pergi ke sana. Ya, contoh yang restoran, mungkin kalau sudah tahu ceritanya, saya nggak ulang lagi. Ya, datang kita, setiap dia datang kita pasti datang ke restoran itu makan di sana. Sebab tujuan kita apa sih? Hanya sebagai rasa saya melakukan seperti Daud. Jangan lupa kacang sama kulitnya. Betul, yang tolong kita Tuhan, yang buka jalan itu Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang itu. Bukannya ada yang bilang, ya yang penting kita Tuhan. Enggak, orang pakai orang itu. Kita harus juga ingat sama orang itu. Ya kan, tahun lalu waktu itu guru bahasa Jerman, kita samperin ke rumahnya. Memang akhirnya udah tua, dia juga udah lupa. Tapi kita samperin ke rumahnya. Supaya apa? Kita ingat, jangan lupa kacang sama kulitnya. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya juga. Jangan, wah sekarang saya udah sukses. Ya udah, itu kan guru, kita bayar. No. Ya kan, tapi bagaimana bersikap seperti Daud? Hubungan kita sama sesama itu juga harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Bukannya mana itu orang. Berapa banyak orang waktu dibantu, wah baik, begitu udah punya sayap, kan hilang. Itu namanya lupa kacang sama kulitnya. Ya, yuk sama-sama yuk hari ini coba kita mulai ingat siapa sih orang yang dulu pernah nolong kita, pernah bantu kita, ya mungkin pernah kuatkan kita, mungkin pernah doakan kita. Kita nggak pernah sapa lagi orang itu. Ya, kita nggak pernah lagi nih. Kemarin ada, saya ingat seseorang dulu di 1C dulu, ya, orang sekretariat. Udah lama sekali, ya, udah lama. Dulu sering ngobrol, ya. Sampai kemarin saya ingat, nih orang gimana ya keadaannya ya. Gitu. Dulu dia sakit, ya, sambil memang terakhir saya tahu sembuh. Tapi kemarin saya bilang, saya tahu nomor teleponnya sih, nggak tahu dia bilang. Coba cari tahu, saya bilang. Tanya. Akhirnya kemarin waktu saya disentul, ketemu. Bukan orangnya itu ya. Kamu tahu kan nomor telepon si ini? Tahu ada. Oh ya, udah baru kemarin kasih. Nanti saya akan hubungin. Ya, kenapa? Kita harus jalin hubungan. Artinya apa? Kita nggak lupa sama orang. Jangan katanya, oh udah nggak ingat, enggak. Harus kita bangun. Itu namanya berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan manusia. Ya, hubungin, say hello, mungkin kita ajak ketemu, ajak makan, ajak ngobrol dan lain sebagainya. Belum saya lakukan, tapi saya udah simpen nomornya. Ya mungkin minggu-minggu besok,
Ya saya bisa hubungin, apa kabar, ini di mana, yuk ini makan, yuk ngobrol, yuk ini. Supaya apa? Kita nggak lupakan sama orang. Kita nggak lupa, udah begitu peng aja. Waktu susah didoain, waktu susah ditolong. Begitu udah berhasil, buyar, kabur. Bang Yul kenal? Kenal? Ya, sama seperti suami juga punya istri. Ya, lagi susah makan tempe macem sama istri. Ya, susah bareng-bareng sama istri. Begitu tuh suami udah diberkati, ganti istri. Ya, lupa sama yang dulu susah. Ya kalau ditanya, ya Pak, dulu kan saya susah sama istri yang lama. Masa sekarang saya udah berhasil masih pakai istri yang lama, yang baru dong. Emang mobil. Ya, jadi ayo kita ingat sama hal-hal yang lalu. Jangan lupakan kebaikan orang. Dulu dia udah tolong kita, sekarang saya udah mampu nih berdikari, saya udah mampu berdiri sendiri. Ayo, kita bukannya ini, kita ingat sama kebaikan dia. Mungkin kita ketemu sama dia, mungkin kita ajak makan. Mungkin kalau kita memang punya lebih, kita mulai, oke nih ada sesuatu yang kita berikan sama orang itu yang dulu udah bantu kita. Itu namanya seperti Daud, nggak lupa sama kebaikan orang, nggak lupa sama masa lalu yang dulu. Daud sampai cari itu siapa keluarga Saul. Walaupun Saul itu nggak berbuat baik sama Daud, tapi Daud nggak pernah lupa sama keluarganya Saul. Makanya Daud dapat stempel orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan manusia. Daud nggak hanya sekedar fokus sama yang vertikal, tapi juga fokus sama yang horizontal. Waktu ada orang yang sahabatnya meninggal, dia kirim utusan, dia mau kasih perhatian, walaupun memang perhatiannya akhirnya ditolak, nggak masalah. Orang boleh tolak kita, orang boleh apapun kita, nggak ada masalah. Bagian kita sama orang itu harus baik di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Ya, ingat sama kebaikan orang, ingat sama masa lalu orang yang sudah lakukan segala sesuatu buat kita. Kita nggak lupa kacang sama kulit, kita tetap perhatikan, kita tetap peduli sama orang. Lihat, ini yang Daud lakukan. Daud menunjukkan kasih kepada Tuhan, ya. Maka saya balik dulu tadi ke manusia, ya. Daud menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Daud nggak usah diragukan lagi. Dia orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia orang yang fokus sama Tuhan. Itu nggak usah diragukan lagi. Dia jaga kambing domba, dia menyembah Tuhan. Daud sebenarnya orang yang terbuang. Bayangin, dari sekian banyak saudaranya, Daud ditaruh di padang gurun, di padang rumput, untuk apa? Ternak domba yang jumlahnya berapa? 1-2 ekor. Coba bayangin. Kalau katanya Daud dipercayakan untuk mengembalakan domba ayahnya berjumlah 2.000 sampai 5.000, itu kepercayaan namanya. Betul ya, ngerti ya? Itu namanya ayahnya percaya sama Daud. Makanya suruh kelola ternaknya yang 2.000 sampai 3.000. Tapi kalau dia sudah jaga kambing domba yang jumlahnya 1 sampai 2 ekor, itu bukan kepercayaan. Itu namanya, nah, itu di Daud sedang dibuang sebenarnya. Bayangin. Ya, tapi Daud nggak bereaksi sama hal-hal yang seperti itu. Dia tetap fokus sama Tuhan. Ini yang membuat Daud tuh luar biasa. Bahkan waktu ada kontes diangkat jadi raja, ya, Samuel datang, coba tunjukin anak-anak ke bapaknya si Daud. Datanglah Abinadab, tinggi besar, segala yang datang, wah, luar biasa. Udah datang semua, 8 kalau salah. Sampai si Nabi bilang, ini anakku habis nih semua. Bayangin, lihat nggak di situ, cerita di situ, tangkap nggak cerita di situ. Daud nggak diikuti dalam konteks, karena bapaknya udah lihat ini udah nggak mungkin anak ini. Ngapain dibawa-bawa, malu-maluin mana? Makanya yang ditampilin yang anak-anak yang luar biasa. Maka dengar baik-baik, seringkali kita mungkin dipandang sepele sama orang, tapi kalau Tuhan sudah pilih kita, nggak ada yang dapat menghalang itu semua. Jangan peduli dengan apa kata orang. Daud nggak peduli apa kata bapaknya sekalipun. Walaupun makanya ada ayatku dan ibuku meninggalkan aku, sekali-kali aku tetap istilahnya percaya sama Tuhan. Daud nggak sedih, dia nggak ini. Walaupun dia dikucilkan,
Tapi Tuhan bisa angkat Daud dari tempat yang terkecil sekali untuk tetap menggenapi rencana Tuhan buat kehidupan Daud. Itu yang namanya favor. Tuhan melihat hatinya Daud, ada respon Daud, ada sesuatu yang Daud sedang kerjakan, itu favor. Makanya Daud dipilih jadi raja. Orang yang gak masuk hitungan, kecil, ya masih kemerah-merahan dikatakan, makanya cuma dikasih ternak kambing domba 1-2 ekor. Itu penghinaan sebenarnya. Ya kalau ribuan kepercayaan, kalau 1-2 ekor itu penghinaan. Ngomong asal 1-2 ekor, ya gila, ikat aja tuh kambing pakai tali istilahnya. Ya atau suruh bujang aja jagain, itu mah bujang kecil juga bisa jagain cuma 1-2 ekor, pakai batu, pakai kayu doang jagain istilahnya. Ya tapi Daud kan seperti itu, ikut kontes nggak ikut, tapi dia menunjukkan kasihnya sama Tuhan. Dia tetap percaya, orang boleh nilai dia apapun, tapi dia tetap sama Tuhan, dia percaya. Itu yang luar biasa dari Daud. Yang kedua, Daud menunjukkan kasih sama Tuhan apa? Waktu dia jadi raja, pertama kali jadi raja, apa yang Daud lakukan? Dia cari tabut. 1 Tawarikh 13 ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, dikatakan. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Sudah boleh baca, zaman Raja Saul, tabut itu nggak pernah disebut-sebut sama sekali. Padahal tabut itu mempunyai arti yang penting pada zaman itu. Tabut berbicara penyertaan Tuhan, tabut berbicara kehadiran Tuhan, tabut berbicara Tuhan ada di atas tabut itu. Tapi zaman Saul nggak pernah satu pun disebut tentang tabut. Tabut itu di apa? Ditaruh di tempat orang. Ya, di tempat Abinadab. Ditaruh di tempat itu. Berpuluh-puluh tahun orang nggak perhatikan yang namanya tabut. Tapi waktu Daud jadi raja, ya hal yang pertama yang dia lakukan adalah cari tabut. Itu tabut ada di mana ya? Ya, oh ada di rumah Abinadab, di tempat ini. Oke, kita akan pindahkan tabut itu ke tempat kita di Yerusalem. Sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Singkat cerita, tabut itu diambil. Walaupun sempat terjadi tragedi waktu tabut itu diambil, ya karena memang salah. Ya di sini Daud itu bukannya orang yang sempurna. Daud bisa salah. Salahnya apa? Tabut itu nggak boleh dibawa pakai gerobak. Tabut itu harus diusung. Dan yang usung juga nggak boleh orang sembarangan. Harus orang Lewi. Itu udah ada aturannya. Tapi Daud dengan ketidaktelitiannya, dengan segala kesalahannya, dengan segala keteledorannya seperti manusia, dia ambil tabut itu. Dia taruh di gerobak, walaupun gerobaknya baru, walaupun lembunya lembu yang nggak pernah kena kuk sebelumnya, istilahnya bagus semua, baru semua. Dia taruh tabut itu di situ. Waktu tabut itu jalan, gerobak itu jalan, itu tergelincir, mau terbalik itu tabut. Usai nggak sadar, dia pegang tabut itu, cas disambar, mati seketika. Kaget tahu, kok seperti ini ya, segitu hebatnya, sampai orang yang bawa tuh mati. Dibelokin itu, akhirnya ke rumah Obed-Edom, ditinggal di situ. Daud bingung, stres. Gue mau bawa tabut, tapi usah mati akhirnya, hanya karena pegang tabut. Daud nggak putus asa di situ, dia nggak nyalain Tuhan. Dia panggil pegawai-pegawai, dia panggil imam-imam. Ya, dia mulai bedah itu hukum Taurat. Dia mulai bedah aturan-aturan keagamaan pada saat itu. Oh, Daud ngerti, ini nggak boleh dipakai gerobak, ini harus diusung sama orang Lewi. Ya kan, sudah baca cerita itu seru ya. Panggil orang Lewi, kamu yang harus ambil, usung si tabut Allah ini. Singkat cerita, dari rumah Obed-Edom dibawa sampai ke Yerusalem. Saudara, lihat apa yang Daud lakukan pertama kali, dia cari tabut. Saul nggak pernah perhatikan kehadiran Tuhan. Tapi Daud cari dulu hadirat Tuhan. Daud cari dulu tabut itu ada di mana. Ya, dan dia taruh di tempatnya. Bahkan Daud terobos daripada yang lama. Tabut itu ditaruh di dalam tenda. Dan tenda itu dikelilingi sama 12 suku Israel. 24 jam di situ ada pujian penyembahan di situ untuk memuji menyembah Tuhan. Daud mengerti
bagaimana dia bangun sama Tuhan. Waktu dia bangun sama Tuhan, dia juga mengerti bagaimana dia bangun juga dengan sesama, dengan horizontal. Hari ini yang kita pelajari adalah, ayo, jangan kita hanya fokus sama yang di atas. Itu harus, bukannya ini harus, tapi ingat, fokus juga sama yang di samping. Pertanyaannya buat kita siang hari ini, waktu orang dengar nama kita, dia kenal kita sebagai apa? Itu penting buat kita. Apakah orang berkata, oh itu orang baik, oh itu mah orangnya oke lah. Apa jangan-jangan orang cap kita, hati-hati, itu orang gak baik. Saya ada kenal satu orang di Sumba. Sumba itu kota, pulaunya nggak besar, ya kecil istilahnya. Begitu disebut satu nama itu, ketemu orang, kita sebut nama itu, oh itu mah tanda kutip brengsek. Sebut aja nama itu, oh itu mah hati-hati. Coba bayangin, sampai labelnya begitu kental sama orang itu. Kalau saya sih nggak tahu nih orang, apa maksudnya dia sih bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, coba bayangin, rusak kan sama Tuhan di situ. Labelnya udah sampai sebegitunya tuh. Hati-hati jangan sampai orang label hidup kita. Oh itu mah utangnya nggak bayar. Ada itu label seperti itu. Kita utang oke lah, kita kepepet misalnya. Bro, pinjam dong 500.000, 100.000, oke. Kita komitmen balikin. Saya kadang-kadang juga pinjam duit sama anak saya. Kamu bayarin dulu deh, misalnya. Tapi itu saya harus balikin. Walaupun dia nggak lagi, tapi itu yang harus dijaga. Namanya apa? Kepercayaan. Kadang-kadang saya pakai uang istri saya, saya akan apa? Bayar. Itu namanya apa? Komitmen. Jangan orang pakai, oh ya anak saya juga nggak mungkin nagih, dia juga nggak minta. Tapi kan ini katanya minjem, mana nih? Si bapak nggak bayar-bayar. Akhirnya beruntung gak ke kepercayaan orang. Jelek gak label kita. Kita pinjam mau pakai, bayar, saya bayar. Nih, ya dulu. Sampai misalnya dia pakai kayak kemarin, ya kamu pakai uang kamu dulu deh. Ya, dia ada uang, nggak bayar juga nggak apa-apa. Dia nggak mungkin laporan polisi kan, istilahnya. Ya, tapi saya mau bayar. Nih, ya yang utang kemarin. Ini ya, yang kemarin bulan lalu pakai uang kamu, bayar. Ya, di situ label kita harus baik dimanapun. Jangan hanya urusan kecil, nama kita rusak. Tadi ingat VOP, nama baik lebih berharga daripada harta benda. Waktu nama itu rusak, kepercayaan orang udah gak ada sama kita, hidup kita akan sulit di situ. Percaya, nama baik harus dijaga. Kalau kita janji tepatin. Kalau kita meleset janji, harus telepon ngomong, itu harus. Itu namanya kita jaga nama baik kita. Nah nanti kalau saya telepon diomelin nggak apa-apa kan, kita salah, kita udah melanggar janji kita, diomelin wajar. Itu namanya kita gentle, itu namanya. Yang orang omelin ya Pak, kasih waktu saya sekian, saya pasti. Dan itu tepatin, jangan terus digeser terus. Percayaan orang hilang. Ada orang diajak kerjasama, enggak kerjasama yuk. Kita bangun kafe, kopi misalnya. Ya. Oke ya, kamu keluar uang segini, tapi kita nggak tahu ya di kafe bisa untung apa enggak. Singkat cerita, udah keluar modal semua, udah kita juga udah beliin tempatnya, udah beliin kopinya semua, ternyata nggak jalan. Yang diajak tadi urunan sama-sama, marah-marah, misalnya. Gimana sih, udah tahu mau ngoceh, minta pulang itu duit. Karena dia tahu memang ini kafenya udah nggak jalan dan memang alat-alatnya dibeli ada. Ngoceh segala macam. Singkat cerita ya udahlah, ini udah ribet daripada rame, dibalikin nih modal lu ya yang dulu ya. Walaupun ini udah nggak jalan, nih gue balikin. Pertanyaannya, kalau orang itu besok mau buka restoran lain, orang itu diajak ya? Gak bakal diajak. Ini mah ribet nih, ngajak ini nih. Dan kalau nggak jalan nih rame lagi nih, nggak diajak. Lihat, kadang-kadang kehidupan seseorang itu ditutup sama dirinya sendiri. Orang nggak percaya itu tutup jalan. Orang yang kerja sama nggak bisa saling ini. Oh ya udah ini nggak jalan. Ya udah itu resiko, sama-sama resiko. Kita tahu. Ini namanya dagang ada resiko. Kita udah ngerti. Begitu nggak jalan ya udah sama-sama. Oh iya, yang penting benar. Selesai. Ya tapi begitu marah-marah ya udah dipulang itu dan besok-besok nggak bakal diajak orang. Artinya apa? Dia tutup lagi jalan. Nah makanya orang-orang seperti ini biasanya komplain sama Tuhan. Nah, kok begini jalan, kok begini tutup, orang udah gak percaya. Kenapa? Karena lack
label sama kita. Makanya hari ini saya mau katakan, berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan manusia. Ada label yang baik yang orang taruh dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita memang layak dapat label itu. Kejar sampai di situ. Ingat, label itu bukannya buat hebat-hebatnya kita tuh ya. Orang bilang gue baik, lu lihat orang bilang orang baik, bilang gue suka bantu. Bukan. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu orang melihat kita, orang memuliakan nama Tuhan. Oh, dia baik. Kita kan lihat ya, suka di luaran ya. Orang inilah ngerusak orang. Begitu kita, oh pantas, ya kan gitu kan. Kenapa labelnya udah label begitu? Oh, labelnya orang yang keras. Oh, labelnya orang yang kayak begitu. Kita udah bisa kasih label. Makanya hati-hati jangan orang kasih label kita yang jelek. Orang mesti bilang ini, oh pantas, dia orang gereja. Nah, itu harus sampai di situ. Oh pantas, dia orang Kristen. Nah, itu harus sampai di situ label kita. Jangan sampai, oh kok begitu ya orang Kristen? Nah, repot. Ya, yuk sama-sama yuk kita kejar untuk label itu sampai di kehidupan kita. Berkenan di hadapan manusia dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada favor yang Tuhan turunkan melalui kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya kasih satu ini ya. Jemaat Pademangan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini dari AI. Ya, ini dari AI. Ya, saya belajar. Ya, makanya sekarang AI itu luar biasa. Saya mau katakan buat anak-anak muda belajar AI. Karena semua akan menuju kepada di sana. Ya, dan ingat ya, waktu dulu saya pernah bilang hati-hati ya, suara nanti bisa di cloning. Itu udah mulai kejadian. Ya, saya kemarin 2 kali sih. Saya angkat telepon, saya nggak tahu ya ini apa. Saya angkat telepon, halo, ditutup. 2 kali seperti itu. Ternyata katanya nih, ya saya dapat berita, dia sedang cloning suara kita. Ya, jadi melalui AI itu akan diambil suara kita, di cloning. Tujuannya apa? Buat nipu. Jadi sekarang saya cuma bilang gini, hati-hati. Kalau suatu ketika, saya nggak tahu kehebatan si penjahat ini sampai cepat gimana. Kalau sudah dengar telepon dari suara suami saudara atau istri atau anak, jangan buru-buru dipercaya, karena itu bisa di-cloning. Contoh, siang-siang ada teleponin, Ma, papa lagi kesulitan uang nih, Ma. Iya, suaranya suara suami kita loh, nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Suara kita udah di-cloning. Transfer dong, Ma, ke teman papa nih sekarang 2 juta, hati-hati ya. Ya, atau suara telepon anak saudara, Pak, saya lagi ini, Pak, tolong Pak ini, transfer uang, hati-hati. Ya, karena sekarang itu kejahatan udah semakin hebat. Ya, satu lagi kemarin tuh lagi rame, istri saya temannya kena 30 juta. M-banking keluar, oh ini sedang bermasalah, suruh pencet fix, perbaiki atau apa tuh, ada benar. Jangan sekali lagi pencet, begitu pencet dia masuk ke M-banking kita. Ya, makanya sekarang cerdik ya, seperti ulang ya. Nggak boleh asal percaya, gampang asal ini segala macam. Ya, jangan klik macam-macam. Atau kalau saudara ragu-ragu atau bingung, siapin 2 handphone istilahnya. Kalau memang saudara aktif pakai M-banking. Jadi M-banking yang aktif pakai M-banking ada data ini. Nah, itu yang misalnya nomor itu nggak sudah kasih ke orang banyak. Jadi itu nomor khusus buat memang perbankan saudara misalnya. Ya, kalau nomor 1 ya orang mau apain nggak ada apa-apanya di situ. Ya, hati-hati ya. Makin orang semakin jahat dan orang semakin pintar. Kalau kita kalah pintar sama jahat, itu yang kita dimakan sama orang. Makanya banyak belajar, banyak literasi. Ya, saya 3 kali kemarin sudah tahu sudah dapat belum. Telepon dari kantor kecamatan, Dukcapil. Pak, Bapak punya KTP belum? Elektronik KTP, belum EKTP. Memang betul saya belum EKTP, saya nggak urusin. Ya, Pak urus ya Pak ya EKTP-nya. Ya udah boleh lah, saya pikir ya kan. Ini dari kecamatan, ini dia sebutin alamatnya bener, nomor KTP saya disebutin. Ya, nama saya segala macam udah bener, tanggal lahir disebutin. Gimana orang nggak percaya itu dari kecamatan? Ya, terus yang pertama telepon laki, telepon.
Oke Pak, saya daftarin nih Pak ya hari Senin ya, hari Sabtu jam 2 ya Pak ya, supaya saya daftarin supaya Bapak nggak lama ngantrinya. Masuk akal ya? Ya udah, oke, bang, udah dia tutup, selesai kan? Nggak ada apa-apa. Masuk WA, ya, itunya kecamatan, ya di tempat saya. Ya Pak, Bapak tadi udah daftar ya? Oh iya udah ini. Oke Pak, saya kasih barcode ya, dia bilang, supaya nanti Bapak datang ke kecamatan kasih barcode-nya langsung Bapak nggak usah ngantri, dia katakan gitu. Oh ya udah, masih dong tuh, ya. Nah, sekarang Bapak lihat di WhatsApp, dia bilang pencet yang gambar video. Lah, kok video call? Saya bilang enggak Pak, kita cuma mau kasih barcode-nya. Ya, saya udah curiga gitu ya. Cuman saya mau tahu sampai di mana ya. Saya pencet si gambar video itu kan biasa video call ya, WA ya. Oh, ternyata ada yang namanya share screen. Saya baru tahu kalau pakai apa Zoom saya tahu bisa share screen. Ya, tapi ini WA pakai share screen juga baru tahu hari itu. Coba Pak pencet yang ini, dia nggak bilang share screen, pencet yang ada titik 3, pencet terus ini, dan pencet yang ini, dia yang kuasa udah tahu. Ya, dia mau masuk ke dalam, dia mau lihat segala ini. Makanya kejahatan saya tutup, saya tahu ini nggak benar. Ya, terus telepon lagi itu cowok yang tadi, Pak, Bapak gimana sih mau didaftar? Nggak usah, saya datang sendiri, saya gituin. 3 kali saya diteleponin dia begitu. 3 kali banyak hal yang sama seperti ini. Yang nggak tahu sudah diteleponin belum? Kalau belum minimal sudah ingat. Oh, ini hati-hati, ya, hati-hati, keadaan semakin nggak baik. Yuk, hari-hari kita mau berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Biarlah hidup kita hidup yang berdampak, memuliakan nama Tuhan, orang kenal kita, orang cap kita, orang yang luar biasa, orang yang baik, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita mulai dengan kata saya mulia, saya undang kami yang mulia sehingga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh, Masya Allah.
horizontal dan vertikal. Jangan fokus sama yang vertikal saja. Vertikal penting dan harus, tapi jangan lupa horizontal juga penting untuk menunjukkan salib, sehingga orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Orang boleh melihat karya keselamatan dalam hidup kita. Waktu horizontal dan vertikal itu ada dalam hidup kita, mari hari-hari mulai cek introspeksi kehidupan kita masing-masing. Waktu orang dengar nama kita, orang-orang tahu kita, apa yang mereka pikirkan tentang kita, apa yang menjadi label dalam kehidupan kita. Apakah label buruk yang mereka ada dalam pikiran mereka, atau mungkin sebaliknya. Mari kejar, perbaiki itu semua. Oh Rabba Syada ya Rabba Syada. Kita nggak mungkin ajak orang bawa orang ke dalam penuaian kalau kita nggak bisa dilihat orang menunjukkan karakter Kristus. Orang harus melihat kita memiliki karakter Kristus, sehingga mereka boleh melihat salib itu dalam kehidupan kita. Mari hari-hari ini ayo kita mulai perbaiki kehidupan kita. Daud gak pernah lupa sama apa yang lalu. Daud gak pernah lupa, dia bukan kancang yang lupa pada kulitnya. Dia ingat sama orang-orang yang terdahulu. Oh Rabasya, bahkan sama Saul yang nggak baik sama dia, dia tetap pelihara keturunan Saul, dia tetap pelihara cucunya Saul. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat orang-orang yang dulu pernah tolong kita, orang-orang yang dulu pernah campur tangan dalam kehidupan kita, yang membuat kita ada sampai hari ini kita ada? Jangan jadi orang yang lupa sama kebaikan orang lain. Jangan kita lupa sama apa yang orang sudah kerjakan buat hidup kita. Kalau orang jahat aja, Daud memperhatikan keturunannya. Terlebih lagi orang-orang yang baik, terlebih lagi buat orang-orang yang sudah bersumbangsi dalam kehidupan kita, yang sudah campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita bukan orang-orang yang lupakan itu semua. Kita orang-orang yang tahu berucap syukur. Kita orang-orang yang mengingat atas setiap kebaikan orang. Oh Rabaya Syada ya Rabaya. Mulai hari ini kau ingat setiap orang-orang yang pernah menolong mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Pada saat kau membutuhkan, orang itu ada di hadapanmu. Pada saat kau dalam kesulitan, orang itu hadir dalam kehidupanmu. Mari hari ini mungkin kau sudah lama, engkau sudah lagi kenal kabar tentang orang itu, engkau sudah lama nggak hubungi orang itu. Mari mulai hari ini bangun hubungan. Mereka harus melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kita bukan orang-orang yang hanya peduli sama hal yang vertikal, tapi kita juga orang-orang yang peduli sama hal yang horizontal. Mari kita mulai bangun kehidupan kita. Perhatikan orang-orang sekitar kita. Mungkin saudara jauh kita yang dulu pernah tolong hidup kita. Mungkin teman-teman kita yang dulu pernah ambil bagian dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin orang-orang yang mencelakakan hidup kita. Mari kita mulai hampiri mereka. Kita mulai kontak mereka. Kita mulai say something sama mereka, sehingga mereka boleh melihat kita beda sama orang-orang di luar sana. Kita miliki Kristus, kita punya kasih karena kita punya Tuhan. Kita juga orang-orang yang mau pelihara kehidupan vertikal kita sama Tuhan. Horizontal nggak akan terjadi dengan baik kalau vertikal kita nggak bagus, kalau vertikal kita nggak baik. Waktu hubungan kita sama Tuhan baik, waktu kita peduli sama Tuhan, nggak mungkin horizontal itu nggak baik. Kalau horizontal masih nggak baik, ada something dalam hubungan kita sama Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau kita menyembah kasih, kita adalah kasih juga. Kalau kita menyembah Allah yang benar, kita juga bereaksi dengan benar. Seperti apa yang kita sembah, orang akan sama seperti apa yang mereka sembah. Kalau mereka menyembah kasih, mereka hidup dengan kasih. Kalau orang menyembah sesuatu yang salah, yang penuh dengan kekerasan, mereka akan hidup orang yang penuh dengan kekerasan. Kita adalah menyembah Allah yang bukan punya kasih, tapi Allah yang adalah kasih. Dia bukan punya kasih, tapi dia sendiri itu adalah kasih. Sebab itu nampakkan dalam kehidupan kehorizontalan kita. Oh Rabaya Syada ya Rabaya. Mari fokus sama Tuhan. Mari hari-hari ini seperti Daud waktu dia mulai memerintah, dia nggak lakukan segala sesuatu. Dia nggak bangun tentaranya, dia nggak bangun pasukannya, dia nggak bangun kubu-kubu pertahanan, tapi dia cari tabut Tuhan. Dia cari di mana tabut itu ada. Mari hari ini, sudah belum kau mencari kebenaran, kau cari hadirat Tuhan dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan, cari kebenaran, cari Tuhan dengan segenap hati kita. Oh Rabasya, Tuhan ajar kami seperti Daud Tuhan, orang yang mengalami favor Tuhan,
orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami melihat Daud begitu luar biasa pada hubungan horizontalnya. Dia gak pernah lupa dengan orang-orang yang ada. Dia gak pernah lupa walaupun dia menjadi raja, tapi dia tetap mempedulikan orang-orang yang ada sekelilingnya. Tuhan, ajar kami seperti itu Tuhan. Kami mau peduli sama orang-orang yang ada sekeliling kami. Kami mau berterima kasih buat setiap orang-orang yang sudah bahkan menolong hidup kami. Kami gak akan melupakan setiap mereka yang boleh hadir, yang sudah kau pakai untuk menolong setiap kehidupan kami. Kami tahu setiap perlindungan, setiap pertolongan datang daripada Tuhan, tapi melalui orang-orang yang sudah kau taruh kepercayaan itu. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami juga peduli, kami juga tetap mengasihi, kami juga tetap berdoakan setiap orang-orang yang sudah kau pakai dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk mereka hadir atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biar di tahun penuaian ini kami adalah orang-orang yang turut dalam penuaian. Kami adalah orang-orang yang orang lihat. Kami berbeda dengan orang di luar sana. Mereka melihat salib Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai setiap kami Tuhan, untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Oh Rabaya, Rabaya, kita pakai berdiri, kita akan perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, layakan kami Tuhan, untuk kami boleh terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh Rabaya, 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 ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni Tuhan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh Rabaya, Rabaya, kita introspeksi diri kita sejenak. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Bukankah darahnya yang sudah menguduskan kita, darah yang menebus kehidupan kita. Kita harusnya mati binasa, sebab upah dosa adalah maut. Tapi karena kasihnya kita beroleh keselamatan oleh karena penumpahan darah. Karena tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah. Oh Rabaya, 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 terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengobatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Rabaya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Kasih Yesus. Sebab apa yang telah putuskan kepada-Mu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memejamkan-memejamkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, bukan roti atasnya kita ucapkan syukur. Ada bersama kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan semakan, yuk kita angkat cawan kita lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sudah kasih dalam Yesus, bukan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada bersua kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yuk angkat kedua tangan kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih.
ingatkan kembali pengorbanan Tuhan. Terus Tuhan kami berjalan dalam setiap tuntunan-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan. Tuntun kami sepanjang bulan Juli ini Bapa. Buat setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, tangan Tuhan menyertai. Buat setiap anak-anak kami yang juga akan kembali bersekolah Tuhan, Kau menyertai mereka semua Tuhan. Kami serahkan seluruh masa depan kami, cita-cita kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami akan memberikan persembahan, kami akan mengembalikan perpuluhan yang menjadi bagian Tuhan. Yuk kita angkat amplop kita. Oh Rabaya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh membawa persembahan perpuluhan. Kami kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa segala apa yang sudah Kau berikan sepanjang bulan lalu Tuhan. Hari ini dengan ucapan syukur, dengan terima kasih kami mau mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, miliknya Tuhan. Tuhan, ini milik-Mu Tuhan. Kami tidak akan mencuri segala apa yang sudah Kau berikan buat kami. Kami kembalikan Tuhan bagian Tuhan melalui persembahan persepuluhan pada hari ini. Persembahan ucapan syukur Tuhan, oleh Tuhan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan Tuhan yang sudah memberi Tuhan, yang sudah menabur, yang sudah mengembalikan Tuhan. Biar Engkau menyertai setiap apapun yang mereka kerjakan. Tangan Tuhan menyertai Tuhan. Kau membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati melimpah-limpah atas setiap kami. Kami tidak akan pernah kekurangan, kami tidak akan meminta-minta, kami tidak akan meminjam-minjam. Karena tangan Tuhan yang memenuhi setiap keperluan kami, kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau luar biasa. Sementara kami juga akan berpisah ke tempat tujuan kami masing-masing. Kau menyertai setiap perjalanan kami, tibakan dengan tidak berat suatu apapun. Damai sejahtera terus ada atas setiap hidup kami. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabaya. Kekasih-kekasih dalam pulanglah, terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam hidup yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan dan persoalan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus sudah menjemput kita dari awan-awan yang beramai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan yang berkati kembali mas hari itu.